Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda semuanya pemirsa yang di rumah? Alhamdulillah, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Yuzaidi dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati. Baik pemirsa, alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini, hari yang spesial Masya Allah, karena pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quranul Karim yang berfungsi sebagai hudan, petunjuk, memberikan inspirasi yang membahagiakan tentunya baik orang yang membacanya, apalagi membacanya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tema yang sangat menarik akan kita angkat pada hari ini, yaitu tentang inspirasi Al-Quran yang membahagiakan, yang akan dibahas oleh narasumber yang Masya Allah luar biasa, yaitu guru saya ketika menimbah ilmu di program studi tafsir hadis internasional, yaitu Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Zainal Arifin LCMA. Beliau merupakan penulis buku tafsir inspirasi yang insya Allah nanti akan kita dengarkan bagaimana perjalanan buku ini, dan mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, Masya walaupun Allah. agak sedikit sakit, baru pulang dari Turki. Masya Allah. Perlu kita ketahui bahwa Ustaz kita ini baru saja pulang dari negara Turki. Ya, dan Bersama Ustaz Fadli. Masya Allah. Dan narasumber yang kedua kita nih Ustaz, Masya Allah, ini narasumber yang membahagiakan bagi kaum muda, tapi bagi ibu-ibu ini sangat mengecewakan karena Ustaz Fadli sudah punya istri ini, yaitu Al-Ustaz Muhammad Fadli Sudiro MHI MSQ. Masya Allah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah khair, insyaallah mumtaz. Masya Allah. Sehat Ustaz? Sehat, ngangkat tas Ustaz Prof Zainal ke Turki ternyata membahagiakan. Masya Allah. Angkat tas saja membahagiakan. Mengangkat tas itu harus orang yang khusus Ustaz ya. Masya Allah, supaya ilmunya menurun ini Ustaz ya. Masya Allah. Baik pemirsa, kedua narasumber kita, beliau merupakan tim dari penulis tafsir inspirasi, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Zainal Arifin LCMA, merupakan guru besar ilmu Al-Quran dan tafsir di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan Ustadz Fadli Sudiro merupakan direktur dari Madinah Quran Center. Dan yang sangat membahagiakan juga pada hari ini dihadiri oleh ibu-ibu yang kompak-kompak Masya Allah. Bukan hanya bajunya yang kompak, tapi solawatnya kompak sekali. Allah. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya ibu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu-ibu dari mana ini? Dari BKMT dalam ridho ilahi. Sekarang saya ingin mau dengar lebih kompak lagi macam solawat tadi. Ibu-ibu dari mana? BKMT Kota Medan maju jaya dalam ridho ilahi. Masya Allah. Yang saya tanya dari mana, ternyata jargonnya ikut juga ya. BKMT Kota Medan maju jaya dalam ridho ilahi. Masya Allah. Insya Allah ya ibu-ibu. Walaupun ini ibu-ibu nampaknya kalau umur KTP-nya sekitar 50 ke atas, tapi semangatnya ini 40 ke bawah. Insya Allah. Baik ibu-ibu, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz. Namun kita ajak pemirsa yang di rumah ya, untuk dapat terhubung bersama kita, bergabung dan bertanya nanti dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 061 4146 353 061 4146 353. Baik, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz, dan ibu-ibu nanti juga diberikan kesempatan ya untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita. Baik, Ustadz, ini adalah kesempatan yang sangat spesial terkait dengan tafsir inspirasi ini Ustadz. Alhamdulillah saya mendapat berita bahwa tafsir inspirasi ini baru saja go internasional. Sebenarnya sudah go internasional Ustadz, tapi go internasional kesekian kali. Ini menuju ke benua Eropa, yaitu negara Turki Ustadz. Dan ini saya ingin bertanya dulu Ustadz dari awal langkah nih, yaitu bagaimana awal kisah tafsir inspirasi ini dituliskan, mungkin
kepada Ustadz Fadli untuk mengawalnya. Iya, Persilahkan. baik. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Baik, syukran kepada Ustadz calon doktoral kita, Ustadz Yuzaidi Amar, merupakan regenerasi dari ayahanda kita, kiai dan guru kita, Kiai Haji Yusdari Amar, subhanallah. Inilah merupakan kesuksesan, salah satunya adalah regenerasi kesolehan dari anak-anak yang dilahirkannya. Semoga menjadi keberkahan. Amin. Dan ibu-ibu juga sama mendapatkan anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Berikut berhadir tamu istimewa kita hari ini, guru besar Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria, guru kita bersama tim tafsir inspirasi. Seharusnya ada banyak beberapa sahabat-sahabat Ustadz yang datang kemari. Tapak tilas tafsir inspirasi merupakan perjalanan dari dakwah yang ada di RRI. Jadi di RRI itu Ustadz Yuzaidi ada programnya One Day One Ayah, satu hari satu ayat, ya. Selalu hadir 15 menit sebelum maghrib sejak tahun 2006. Jadi satu hari satu ayat 2006, sekarang 2022, kurang lebih sudah perjalanan 16 tahun kami berdakwah, ya, bersama dengan Profesor Zainal Arifin Zakaria. Selanjutnya semoga menjadi ilmu jariah untuk almarhum gurunda kita, ulama muda kita, almarhum Dr. Kiai Haji Sofyan Saha. Berikut juga guru kita tercinta Ustadzul Kiram Ustadz Heriansa, kemudian almarhum satu lagi Ustadz Fajrul Haq. Ustadz Haji Fajrul Haq, ya. Perjalanan sejak tahun 2006, satu hari satu ayat, dan khatamnya setelah 17 tahun 8 bulan. Jadi ini sudah masuk di juz 30 Ustadz Yuzaidi. Insya Allah kapan Ustadz Yuzaidi bisa bergabung, insya Allah. Amin. Diawali dari perjalanan Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria sebagai koordinator atau ketua tim penerjemah Tafsir Sya'rawi. 2006 ke 2010 rujukannya adalah Tafsir Sya'rawi. Tapi setiap dari pertemuan selalu ada kesimpulan dan konklusi. Maka kemudian pendengar mengatakan, Ustadz, kalau bisa kesimpulannya dituliskan dalam sebuah buku Ustadz. Maka Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria memulai menulisnya sejak 2010 dan khatam di tahun 2012. Maka cetak pertama tafsir inspirasi pada tahun 2012. Alhamdulillah tahun ini melalui support dan dukungan Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi, dan tentu juga dengan Bapak Haji Musa Rajeksa selaku Wakil Gubernur, kita mendapatkan dukungan support untuk cetak yang ke-7 bahasa Indonesianya dan cetak bahasa Inggris yang pertama. Dan menurut informasi sampai saat ini, ya, tafsir 30 juz berbahasa Inggris adalah tafsir inspirasi yang pertama di Indonesia. Tafsir bahasa Inggris 30 juz. Ini merupakan berkah dan tuah dari nama yang disematkan oleh almarhum ayahanda Haji Zakaria kepada gurunda kita, yakni Zainal Arifin, merujuk kepada satu tokoh besar tafsir Sumatera Utara, yaitu Kiai Haji Syekh Zainal Arifin Abbas, 3 serangkai. Dan betuah nama itu sampailah kepada beliau. Adapun nama saya Fadli, tuahnya jadi artis TV, karena ada Ferry Fadli, ya, Saur Sepuh, ya, Restu Singgi, ya minimal dapat juga lah masuk TV-nya, ya. Sana jadi artis, ini jadi ustadz, sama-sama masuk TV, ya. Saingannya Tora Sudiro, karena di sini Fadli Sudiro, ya. Subhanallah, ya. Baik, jadi Bunda rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh sahabat inspirasi, inilah tafsir, ya, yang dituliskan dalam bentuk bahasa Inggris, alhamdulillah, dan ini sudah kita bedah buku langsung di KBRI Ankara, Turki, bersama dengan Bapak Dubes, yakni Dr. Muhammad Lalu Iqbal, dan beliau merupakan khirij atau alumni dari pesantren As-Salam Solo.
Maka begitu dapat berita buku tafsir, beliau langsung sambut dengan baik dan akan kita fasilitasi dengan baik. Alhamdulillah sudah dibedah langsung dengan salah satu tokoh ulama pemerhati Quran, yaitu Dr. Ayub Tuncer dari Turki, ya. Tepat di Kamis yang lalu ya Ustaz ya, sebelum tanggal 16 Juni, Kamis yang lalu. Kemudian bersama juga dengan pakar atau tokoh Al-Quran Indonesia, Profesor Dr. Daud Roshid sebagai pembicara tamu. Dan alhamdulillah dengan respon yang cukup baik, bahkan Dr. Ayub Tuncer mengatakan alangkah baiknya jikalau tafsir inspirasi, tafsir Muyassar ini diterjemahkan dalam bahasa Turki. Itu mungkin sebagai awal Ustaz Zaini. Masya Allah. Bisa dilanjut mungkin langsung ke Profesor Baik, Ustaz. Ini Ustaz terkait dengan awal kisah tafsir, mungkin bisa ditambahkan terkait dengan bagaimana awal memulai dari menulis tafsir inspirasi ini, Ustaz. Iya, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang berbahagia di studio. Tentu saja tadi sudah disebutkan Ustadz Fadli, saya tidak mengulanginya lagi dan saya tambahkan, ini tak lepas dari doa orang tua. Maka ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena boleh jadi doa itu akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, doa dari guru. Nah, saya dulu belajar di Al-Wasliyah Jalan Hindu. Nah, alhamdulillah ilmu guru-guru itu berkah dan bermanfaat. Ditambah lagi doa guru kami ketika saya menulis buku berhitung di Gontor, sampai sekarang masih dipakai. Anak saya sekarang masuk di pesantren Ar-Raudhah. Buku ayahnya dia pelajari. Syarat masuk buku berhitung 2 termasuk bagian dari yang perlu dipelajari. Artinya doa guru dan keberkatan ilmu guru, akhirnya buku ini terwujud. Tentu saja ini proses panjang, tak ada pekerjaan yang selesai dalam satu hari. Dari tahun 2012, 2022, 10 tahun dia sudah terbit, di 7 kali cetakan dan 7 kali pula revisi. Setiap cetakan revisi, karena ilmu berkembang. Dan Al-Quran tidak ada kata matinya. Semua ulama yang membaca Al-Quran selalu saja mendapati hidayah-hidayah baru, bukan berarti hidayah lama salah. Bukan berarti ibunya bernama Hidayah, bukan ya. Ya, inilah dia berkah dari doa orang tua, berkah dari doa guru-guru kita. Itu tambahan dari saya. Masya Allah. Tentu kita sebagai orang tua, ibu ya, tidak bosan-bosannya setiap sholat mendoakan. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti guru besar kita, dapat menulis kitab tafsir, memperbanyak khazanah keilmuan di dalam Islam. Ini suatu membanggakan bahwa kitab tafsir yang dikarang oleh ulama yang khususnya di Sumatera Utara, ya, Masya Allah, luar biasa ya. Insya Allah nanti kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana kelanjutan dari kisah tafsir inspirasi ini. Bukan hanya kisahnya, tapi bagaimana nilai-nilainya yang dapat menginspirasi kita. Tentunya kita yang belum membaca saja sudah penasaran, apalagi ketika membacanya mungkin terus tak akan berhenti sebagaimana kita membaca kalamullah Al-Quran. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan pembahasan yang sangat menarik ini. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami duduk di depan layar kaca televisi menanti program tayangnya Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah, luar biasa sekali semangat ibu-ibu ini ya. Masya Allah. Baik pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk terhubung bersama kami untuk bertanya langsung dengan Al-Ustadz kita di nomor 06141463353 06141463353. Dan kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio ini terkait dengan bagaimana pedoman Al-Quran yang menginspirasikan
dan membahagiakan kita. Baik ibu-ibu, mungkin ada yang sudah bersiap-siap untuk bertanya. Siapa ini ibu? Baik, silahkan berdiri ibu, sebut namanya dan apa pertanyaannya. Terima kasih. Nama saya Aminah dari BKMT Kota Medan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz kepada Bapak Profesor tentang apa sih sebenarnya isi daripada tafsir of inspiration yang ada, yang saat ini Ustadz sudah meluncurkan bukunya, dan apa inti daripada isi itu? Karena gini Ustadz ya, kita kan selalu membaca Al-Quran, apalagi ibu-ibu ini, alhamdulillah mungkin ada yang ibu-ibu satu hari bisa 3 juz Ustadz, tapi hanya membaca saja, artinya tidak kami pahami. Jadi bagaimana cara kami ini supaya memahami arti daripada Al-Quran itu satu demi satu. Baik. Memang ada beberapa tafsir-tafsir Al-Quran yang ustadz-ustadz, para ulama-ulama besar yang telah mengajarkan, tetapi bagaimana cara memanainya secara mendalam. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini semangat kali Ibu Aminah nih ya. Masya Allah, pertanyaannya menggelora sekali nih ya, terkait dengan bagaimana kita Ustadz sampai kepada makom, itu pertama membaca tulisannya, kemudian merenungkan maknanya, dan supaya mendapatkan petunjuk yang menginspirasi dan membahagiakan ini Ustaz. Mungkin tafadhal kepada Ustaz terlebih dahulu. Terima kasih Bu Aminah atas pertanyaannya, dan kami dengan Ustadz Fadli biasa apapun masalahmu Al-Quran solusinya. Masya Allah. Jadi apapun pertanyaannya Al-Quran solusinya. Jadi saya buka tadi, saya dapatkan surat Toha ayat ke-52, firman Allah Subhanahu wa taala, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Jadi ini bukan saya menjawab, yang menjawab Nabi Musa. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfud, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Judulnya Allah tak pernah salah dan tidak juga lupa. Inspirasinya Allah Maha mengetahui. Pengetahuannya yang tidak pernah salah dan lupa membuat mukmin bahagia dalam beramal. Baik. Tidak pamer, cukup Allah yang tahu. Sebaliknya membuat kafir menderita karena kekafiran dan kemunafikannya terbongkar hingga semua menjadi sia-sia. Masya Allah. Artinya Ustadz, mohon izin Ustadz, nanti akan dilanjutkan Ustadz. Ada nampaknya ini pemirsa yang Masya Allah semangatnya ingin tergabung kembali Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Junadi. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Pak Nasir Tanjung Merawah. Baik Pak Nasir, silahkan pertanyaannya Pak Nasir. Assalamualaikum Pak Ustadz Sudiro dan Pak Profesor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih Pak Ustadz. Saya kan umurnya sudah serupa ibu-ibu ajlin taklin itu. Saya dulu sholat waktu umur masih muda, masih bolong-bolong. Sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah kalau sampai habis umur sholat lagi, mudah-mudahan jangan tinggal. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, nah, kalau kita mau tidur, nah, sering kita baca ayat pendek, bisakah itu menuju surga ngaku bau Ustaz? Nah, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Nasir ini Pak Ustaz. Nasir, Thailand, Pak Tanjung Nasir Merawah dari lewat Tanjung Medan. Merawah nih Ustaz. Terkait dengan amalan sebelum tidur nih Ustaz ya. sebelum tidur. Mungkin kepada Ustaz Fadli terlebih dahulu ya. Maaf, insyaallah. Persilakan Ustaz, persilakan. Ada yang tadi mau ditambahkan? Iya. Ustaz? Baik, silakan Ustaz. Jadi kalau kita lihat surat Toha ayat 52 ini, bagaimana kita mengambil inspirasi. Terkadang kita banyak baca buku tafsir, akhirnya yang tertancap itu adalah pemikiran para penulisnya. Maka yang disebutkan di sini, ilmuha inda rabbi fi kitab. Pengetahuan yang membahagiakan itu, pengetahuan yang membuat kita senang itu ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tertuang dalam Al-Qur'an. Maka tambah ringkas terjemahan, tambah padat terjemahan dan tambah ringkas tafsir,
sebenarnya dia lebih mendekati kepada apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Terkadang kita menemukan satu ayat penafsirannya sampai 5 halaman, yang akhirnya kita dapat adalah pendapat orang yang menulis 5 halaman itu. Sementara makna asalnya dan awalnya dari Allah jadi hilang. Maka supaya dapat apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, saya mengambil judul dan subjudul dalam 5 ayat berikutnya dan dijadikan satu poin penting dan bisa mengambil inspirasi darinya. Kalau kurang juga dalam, coba direnungi saja maknanya. Seperti di sini fi kitab, di dalam kitab. Terjemahan Kemenak mengatakan kitab di sini maksudnya Lauhul Mahfuz. Tapi boleh jadi fi kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Salahkah Lauhul Mahfuz? Salahkah Al-Qur'anul Karim? Tidak ada yang salah. Karena apa? Karena kitab di dalam Al-Qur'an bisa dimaknai dengan Al-Qur'an, bisa dimaknai dengan Lauhul Mahfuz, kitab juga bisa dimaknai dengan buku catatan amal kita. Dan semua itu bisa dipahami dalam makna fi kitabin dalam bentuk nakiroh dan bukan ma'rifah. Arti kitab di dalam Al-Quran ini bisa masuk di sini walaupun ada kitab-kitab lainnya seperti dalam hal ini Nabi Musa yaitu kitab Taurat, dan Nabi Isa begitu maksudnya dengan Injil atau Zabur yang diperuntukkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Tapi apapun ceritanya, kitab ini saling terkait. Semua takdir kita telah dituliskan Allah di Lauhul Mahfuz, dan supaya hidup kita bahagia, gunakan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dan panduan hidup kita, sehingga catatan amal kita menjadi catatan amal yang baik, karena Tuhan kita la yadhillu rabbi wa la yansa, karena Tuhan kita tak pernah salah tulis, tak pernah salah arah, tak pernah salah memberi hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala bukan pelupa. Nah, kalau ibu-ibu dan saya sudah mulai banyak lupanya, ya kan? Maklumlah kita manusia. Inilah dia bagaimana supaya kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran dan berorientasi mengambil inspirasi, bahwa pesan untuk Nabi Musa kepada kaumnya menjadi inspirasi bagi saya dan ibu-ibu. Jadi kelebihan tafsir inspirasi ini bukan cerita masa lalu, bukan Nabi Musa yang berbicara kepada kaumnya, tapi ini menceritakan pada diri saya dan kita sesuai dengan zaman dan saat ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, berarti Ustaz senantiasa kita menjadikan Al-Quran ini untuk betul-betul sebagai pedoman kita nih Ustaz, ya. Insya Allah. Sikit-sikit ada problem, balik ke Al-Quran. Balik kepada Al-Quran. Ada problem, balik ke Al-Quran. Tidak ada solusi yang tidak ada dalam Al-Quran, semuanya ada. Tadi kalimat inspirasi sekali itu ya. Semua ada solusinya di dalam Al-Quranul Karim dan pasti akan membahagiakan insya Allah. Dan tadi ada pertanyaan Pak Nasir nih ya, yang mungkin akan dijawab ya sama Ustaz Fadli terkait amalan mungkin Ustaz sebelum tidur Ustaz. Subhanallah Ustaz Yuzaidi, sama karena tadi Pak Nasir dari Thailand, Tanjung Merawa lewat Medan, yang kita buka bahasa Inggris ya. Yang kita buka bahasa Inggris. Moga-moga bagus lah bahasa Inggrisnya ya kan. Bismillah ya kan. Allahumma shalli Muhammad. Baik. Disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-23 ya, yang dimana Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Ini kalau pakai bahasa Inggris gimana? Among the believers or men gitu ya. Bagaimana seseorang dari orang-orang yang beriman, laki-laki yang membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tadi Pak Nasir mengatakan membaca surat-surat pendek sebelum tidur. Apakah dengan membaca surat pendek sebelum tidur bisa menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi beliau bilang bagaimana di masa muda sholatnya masih kayak sundel bolong. Kena bolong-bolong. Kena bolong-bolong. Berarti masih kayak sundel bolong. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi sundel yang tidak bolong begitu ya. Sudah sempurna, sudah semakin sempurna keimanan dan kesolehannya. Selama dia menepati janji pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menepati janjinya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Maka dikatakan keep your promise. Jagalah janjimu kepada Allah
ya, maka Allah akan menjaga janjinya untukmu sebagai seorang hamba. Bagaimana jalan surga hamba dari setiap ayat yang dia baca? Tadi Bu Haji Aminah mengatakan 3 juz dalam sehari, ya. Pak Nasir surat pendek, Ustadz. Pernah dalam sejarahnya seorang sahabat, Ustadz Yuzaidi dan Profesor, ya, Ustadz Kulhu namanya. Bacaannya kul huwallahu ahad saja, kul huwallahu ahad, sampai ngadu sama Nabi. Wah, ini asik baca kul huwallahu ahad aja Nabi. Cemana ini? Nggak main kali. Kata Nabi kemudian, kenapa engkau baca surat kulhu gitu? Karena aku mencintainya Nabi. Alaikal jannah. Untukmu surga dengan kul huwallahu ahad. Jadi panjang atau pendek, selama itu karena cinta kepada Allah, maka kita membahagiakan Allah dan Allah akan membahagiakan kita. Insya Allah Pak Nasir dapat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah masuk duluan, ingatlah kami bertiga. Ya, insya Allah. Ya. Demikian Ustaz Zaidi. Baik, Masya Allah. Tentu ya kan Ustadz, kita pun sama dengan tadi imam yang kulhu tadi Ustadz ya. Iya. Kita pun sering baca kulhu, imam yang tadi kata Rasul, anta ma'ama ahbabtu fil jannah, kau bersama yang kau cintai di surga. Mirip-mirip kita Ustadz ya, beda sedikit aja. Kalau kita baca kulhu dengan imam tuh baca kulhu beda sedikit. Imam baca kulhu karena cinta, kita baca kulhu karena jalan pintas Ustadz ya. Biar cepat selesai ini Ustadz ya, Masya Allah. Baik, luar biasa sekali jawaban dari narasumber kita, Masya Allah. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Siapa yang ingin bertanya ibu-ibu? Ya, baik ibu-ibu, mohon bersabar. Silahkan berdiri ibu. Berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriyah SPD. Terkait saya mau bertanya dengan Ustadz Fadli terkait dengan isi tafsir inspirasi. Nah, tafsir inspirasi itu yang saya tanyakan, apakah sama dengan tafsir-tafsir yang telah kita pelajari selama ini? Apakah sama atau ada nggak perbedaannya? Baik. Yang kedua yang saya tanyakan itu terkait dengan saya sendiri. Nah, bagaimana, adakah tips untuk kita, untuk saya gitu ya, yang usia sudah lanjut? Nah, bagaimana cara untuk menghafal Al-Quran dengan terjemahnya? Ada nggak tipsnya agar kita bisa seperti ya dikatakan anak-anak sekarang itulah Ustadz? Karena saya kepingin seperti mereka di usia yang lanjut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ya. Ini Masya Allah pertanyaan ada 2 Ustadz, tapi yang kami kecewakan hanya ditujukan kepada Ustadz Fadli. Nanti kita arahkan ke Ustadz Zainal. Nampaknya karena lebih ganteng Ustadz Fadli ini Bu ya. Padahal Masya Allah Ustadz Zainal dulu ganteng sekali Bu, masih muda dulu. Sekarang Insya Allah lebih ganteng. Baik, silakan Ustadz, siapa yang ingin menjawab Ustadz? Mungkin ya saya menjawab pertanyaan yang kedua ya kan. Bagaimana menjadi hafiz itu? Sebelum kita buka nanti sebenarnya sederhana ya. Belajar dari ilmu tukang parkir itu loh. Supaya tidak putus asa. Kan tukang parkir itu terus kan gitu ya. Tukang parkir itu ya Bu ya. Terus gitu ya. Jadi nggak pernah berhenti. Pantang putus asa, itu ilmu tukang parkir. Sekarang apa jawaban dalam Al-Quran tentang pertanyaan yang kedua, di umur senja, di umur tua tapi tetap mendapatkan motivasi untuk bisa menjadi hafiz Al-Quran. Baik, kita buka sembarang. Iya. Disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 di ayat ke-36. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi mayunkiru ba'dah. Qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi ilaihi adu wa ilaihi ma'ab. Apa artinya? Walladzina atainahumul kitab. Adapun orang-orang yang diberikan kitab atau kemudian Al-Qur'an, yafrahuna bima unzila ilaika. Harus berbahagia. Jadi syarat untuk menghafal Quran itu diawali dengan kebahagiaan dulu ya. Kalau nggak bahagia nggak akan hafal. Ibu bahagia kali nyanyi lagu paling capek di dunia.
waktu cucunya mau tidur, tapi dinyanyikan lagu paling capek di dunia. Akhirnya hafal. Ya, neneknya hafal, mamaknya hafal, cucunya hafal. Lagu apa itu? Naik ke puncak gunung. Capek sekali itu lagunya. Kami aja ke Turki capek, apalagi naik ke puncak gunung. Tapi akhirnya karena berbahagia menyebutkannya, dan kemudian cucu juga bahagia mendengarkannya, nggak perlu pun dihafal sendiri. Sangkan bahagianya, termasuk dengan lagu-lagu yang lainnya ya. Lagu dangdut, nah itu nggak dihafal kalah marhaban. Marhaban capek kali kita ngapal, berkali-kali lupa. Lagu dangdut tak pun dihafal udah masuk sendiri dia. Sangkan bahagianya. Jadi pertama syaratnya harus bahagia dulu. Ya, kenapa harus bahagia? Karena subhanallah, apa yang disampaikan oleh Kiai Mufti Nasihin pernah bersama kita di sini tentang fadilatul ya hufaz, orang-orang yang mau menghafal Quran itu. Andai kata saat matinya dia sedang menghafal Quran dan belum hafal dengan hafalannya, ya dikatakan oleh beliau ada dalam sebuah hadis yursalu alaihil malaik, ya di mana diutus kepadanya seorang malaikat di alam barzah. Ngapain? Murojaah Al-Quran, hafalan di dalam alam barzah. Saat dibangkitkan nanti dia sudah hafal 30 juz. Itu kalau bahagia dengan Al-Quran. Maka syaratnya hari ini inspirasi Al-Quran, bahagia, membahagiakan. Bagaimana kisah bahagia dan membahagiakan dengan hafalan Quran? Persis dan tepat Profesor Zainal Arifin Zakaria punya sahabat, ya. Nanti beliau ceritakan yang di Inggris itu, Ustaz. Tafadhal, Mas. Baik, Ustaz, Masya Allah nih Ustaz, supaya ceritanya dapat kita tangkap dan dapat kita hayati secara kompleks lengkap Ustaz, mohon ditahan dulu Ustaz. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan ibu-ibu sabar, Insya Allah kita akan dengarkan bagaimana kisah seorang yang sudah berumur lanjut, sahabat dari Al-Ustaz kita yang bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah akan kita dengarkan saat lagi. Tetaplah bersama kami yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kami akan kembali dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan Hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah, masih semangat ibu-ibu. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu ya. Ini nampaknya masih pagi kita nih ya. Oh, udah sore ya. Masya Allah, wajahnya ini masih cerah-cerah semuanya. Macam matahari baru terbit, meskipun matahari bentar lagi terbenam. Baiklah ibu-ibu ya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Al-Ustaz tadi terkait pertanyaan ibu yang belum terjawab, yaitu perbedaan ini Ustaz ya. Bagaimana tafsir-tafsir ini Ustaz, kemudian dan mungkin bisa tambahan kisah yang menarik tadi Ustaz. Ya, sebagaimana biasa kami buka Al-Qur'annya ya. Gimana apa kata Al-Qur'anul Karim tentang jawaban itu. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Mujadilah ayat 1 ya. Ini tentang gugat-menggugat ya. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan
yang mengajukan gugatan kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Apa kaitan ayat ini dengan antara tafsir inspirasi dengan tafsir lainnya ya? Maka solusi dari tafsir inspirasi itu yang pertama, kebahagiaan dirusak dengan tutur kata yang buruk. Artinya di sini dapat jelas, tafsir inspirasi dan tafsir-tafsir lainnya menginginkan tersampaikannya pesan-pesan kebahagiaan dan dapat diamalkannya pesan-pesan kebahagiaan yang tertuang di dalam Al-Quran itu. Sehingga tafsir inspirasi dan tafsir lainnya tidak dalam rangka berkompetitif, tidak dalam rangka bersaing tidak sehat, tapi dalam rangka mendukung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya buka acak tadi ya. Maka apa sih pesan yang paling penting? Al-Quran laisa liyadhriba ba'duha ba'dha. Keberadaan Al-Quran itu bukan untuk saling memukul satu dengan yang lain. Pendapat A dipukul oleh tafsir inspirasi, pendapat tafsir inspirasi dipukul oleh pendapat B, dan begitu seterusnya. Malu kita umat Islam. Yang terpenting baca tafsir apapun, ibu bapak bahagia. Yang di rumah lah bapaknya ya. Walaupun ada kami bertiga tambah kawan-kawan kita. Yang lainnya ibu-ibu. Ini yang pertama dan ini yang utama. Adapun kemudian rantingnya tentu saja ada perbedaan. Tapi perbedaan ini adalah kekayaan. Kekayaan pertama tafsir inspirasi ini saya dedikasikan untuk mahasiswa Fakultas Dakwah. Karena apa? Agar semua mahasiswa Fakultas Dakwah dan para dai mubalik dan ustadz memiliki bahan dakwah. Ada 1000 judul dakwah, ada 6000 subjudul dakwah. Maka di RRI kita tidak pernah kehabisan bahan dakwah, karena kita berdakwah dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan jumlah ayat 6236 ayat. 6236 hari kita berdakwah. Habis balik lagi ke Al-Fatihah, gak habis-habisnya. Karena apa? Karena yang sudah disampaikan Al-Fatihah 10 tahun yang lalu, dibahas Al-Fatihah pada tahun ini berbeda nuansanya. Nah, inilah dia keunggulan dari tafsir inspirasi. Dan kemudian ada penomoran. Ada 6 keunggulan, lebih tepatnya ditulis oleh Ayub Tuncer dari Turki, yang setelah membaca buku tafsir-tafsir lainnya. Jadi ini bukan sekedar rewriting, tulis ulang pendapat para alim ulama, tapi ada sesuatu yang baru. Kalau kita dalam dunia universitas dikenal novelty-nya apa sih? Apa sesuatu yang baru dari tafsir inspirasi ini? Benar cetakan 1 sampai 4 kita belum mendapatkan itu. Karena kata guru saya di Mesir mengatakan segala sesuatu dimulai dari terjemah. Anda amati, Anda tiru, baru pada proses berikutnya Anda modifikasi. ATM namanya. Amati, tiru, dan modifikasi, bukan untuk ngambil uang ya Bu ya. Nah, maka di cetakan ke-5, ke-6, ke-7 kita sudah mulai berani mengambil judul dan subjudul dan ditambah lagi dengan penomoran. Kemudian ada beberapa yang kita dapat dari alim ulama kita menjadi inspirasi bagi kita. Di buku ini kita mencoba menyajikan pendapat Salafi, pendapat Asy'ari, pendapat Sufi, yang biasanya kalau sudah tafsir itu Salafi, maka dia tidak bisa bergandingan dengan Asy'ari atau Sufi. Tapi di buku ini kita coba bersaudara. Inilah dia, kita tidak dalam rangka kalau sudah Asy'ari, semua pendapat Salafi kita tolak. Kalau sudah Sufi, maka pendapat yang lain tak boleh masuk. Nah, kita ingin bersahabat dengan seluruh guru-guru tafsir yang ada di dunia ini. Maka buku ini kita sajikan tidak dalam rangka memperdebatkan pendapat orang, tapi dalam rangka menghadirkan kebahagiaan. Bahagia ibu-ibu? Bahagia. Nah, itu yang penting. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, mungkin ada yang terlupakan Ustadz, sahabat antum terkait yang dengan Inggris. cerita inspirasi sahabat yang pernah menghafal Quran di usia lanjut nih ya. Iya. Jadi ada kawan kita rencananya mau ngambil namanya Al-Hafiz, namanya Syafi'i. Dia S2, ambil MBA di Inggris dan tak bisa baca Quran.
Yasin pun tak bisa, terbalik dia lihat baca huruf Arab Yasin itu. Kemudian kawan mengatakan, apakah Anda orang Islam? Iya. Bisa baca Quran? Enggak. Kok bisa anak S2 enggak bisa baca Quran? Yasin dibacakan, dia merenung dalam hati. Jangan sebut nama saya Syafi'i kalau dalam jangka 1,5 tahun saya tidak tamat dari universitas yang ada di Inggris ini dengan nilai yang memuaskan. Satu. Yang kedua, resolusinya jangan sebut nama saya Syafi'i kalau saya tidak bisa baca Quran dalam 1,5 tahun. Dan yang ketiga, resolusinya paling mengerikan, jangan sebut nama saya Syafi'i dalam 1,5 tahun saya hafal Quran 30 juz. Kalau hafal Quran bisanya ya kan, Al-Fatihah dah hafal Quran lah itu ya kan. Dan ibu-ibu semua sudah hafal Quran di usia 5 tahun ya. Tapi baru Al-Fatihah. Tak apa-apa, yang penting hafal Quran, dan itu memotivasi. Alhamdulillah, iza sodaqal azmu wa duhas sabil. Ada kemauan, ada sejuta jalan. 1,5 tahun tamat dengan nilai memuaskan, bisa baca Quran dan bisa hafal Quran. Ini masalah kemauan. Yang paling penting kemauan itu dimulakan dengan kebahagiaan. Masya Allah. Baik pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk terhubung bersama kita di nomor 0614146353, 0614146353 dengan tema inspirasi Al-Quran yang membahagiakan. Ini Masya Allah, tadi pertanyaan-pertanyaan dari rumah dan pertanyaan dari studio telah dijawab dengan tuntas oleh narasumber kita, dan insya Allah nanti akan kita dengarkan kembali lagi ya pertanyaan dari rumah sembari menunggu pertanyaan dari studio sembari menunggu pertanyaan dari rumah. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya, tapi sebelum saya kasih kesempatan bertanya, saya mau dengar semangatnya lagi dulu. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Masya Allah, luar biasa. Baik ibu-ibu, Masya Allah, ini mohon sabar ibu ya, ada pemirsa yang lebih dahulu ingin bertanya, ini kita sapa bersama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu? Dari mana? Saya dari Ibu Juma, dari Medan Amplas. Baik, silakan Ibu Zulma ya. Silakan pertanyaannya Ibu. Ibu Juma. Ibu Juma ya, silakan Ibu. Tadi setelah saya mengikuti keterangan dari Al Ustadz, itu tentang tafsir inspirasi ini sangat menarik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mendapatkan tafsir inspirasi ini? Baik. Dan berapa harganya? Baik. Dan berapa jilid, Ustaz? Baik Ibu Juma. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya Ibu Juma ini pertanyaannya bukan kepada substansi ini, langsung kepada informasi terkait dengan buku tafsir inspirasi. Nanti Ibu dapat berkomunikasi langsung nanti ini Ustadz ya. Iya. Baik, dari Ibu Juma ini nampak menarik sekali. Ibu Juma ingin mendalami tentang tafsir yang menafsirkan secara singkat ayat-ayat Al-Quranul Karim ya, bagaimana supaya pesan itu dapat ditangkap ya. Karena sepengetahuan saya Ibu, kalau tafsir-tafsir itu besar ya, berjilid. Mudah-mudahan dengan adanya terjemahan dan kitab-kitab tafsir bisa memperkaya dan sampai pesan itu kepada kita. Baik Ibu, kita ingin mendengar dulu pertanyaan dari Ibu yang di studio. Mungkin ada yang ingin bertanya, siapa? Satu lagi lah ya. Ya baik Ibu, silahkan berdiri, sebut namanya Ibu dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Dora Arisandi, ingin menyambung pertanyaan yang disampaikan Ibu Aminah dengan Ibu Endang tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita, terutama kami sebagai seorang ibu, agar tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran. Misalnya one day one ayat atau one day one juz. Itu yang pertama.
karena kami sebagai ibu rumah tangga yang notabene begitu banyak pekerjaan di dalam rumah tangga kami. Yang kedua adalah bagaimana cara kami ketika kami terbentur pada suatu masalah, bagaimana cara kami agar kami yakin bahwasanya permasalahan yang sedang kami alami itu adalah solusi jawabannya ada di dalam Al-Quran. Itu saja Bapak Al-Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rata-rata pintar-pintar BKMT ini Ustadz ya. Pertanyaannya tajam-tajam dan kritis-kritis ini Ustadz. Agak menyayat-nyayat. Baik Ustadz. Saya khawatir tadi yang ketiga ini bertanya 3 pertanyaannya Ustadz. Karena dari pertanyaan pertama 1, kedua 2, ketiga ternyata alhamdulillah bertahan 2 nih Ustadz. Tidak sampai 3 Ustadz. Baik, ini Ustadz terkait pertanyaannya ada 2 nih Ustadz. Kita persilahkan dulu Ustadz kepada Al-Mukarram Ustadz untuk menjawab pertanyaan. Manajemen waktu nih Ustadz. Bagaimana ibu rumah tangga ini bisa one day one ayat atau one day one juz ini Ustadz ya kan? Pertanyaan yang pertama itu. Persilahkan Ustadz. Ya. Kita buka, saya terbuka pada surat Shad, surat ke-38 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha pemberi? Siapakah mereka yang masih mempertanyakan pemberian Allah berupa rahmat dan wahyu kepada orang yang menjadi pilihannya? Tetaplah Allah Tuhan maha perkasa, maha pengasih. Artinya yang pertama kali kita bangun, Allah itu sayang kepada ibu dan kami dan para pemirsa hingga dia membuat kita cinta pada Al-Quran. Ya, rahmati rabbika. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu Allah sayang dengan kita loh. Itu pertama kali. Sehingga ketika kita yakin bahwa ini adalah cerita tentang cinta, cerita tentang kasih, cerita tentang sayang, itu gunung pun kan kudaki itu, ya, laut pun kan kuseberangi, atau terbalik, gunung kan kuseberangi, laut kan kudaki. Wah, itu lebih parah lagi tuh, kayak mana lah itu ya kan? Itu saking kan cintanya, ya kan? Tapi kalau kita merasa ini beban, no time for reading Quran, gak ada waktu untuk baca Quran. Ini masalah kita merasa dicintai Allah dengan diturunkannya Al-Quran, atau kita merasa baca Quran ini beban. Kami ke Bogor kemarin bertemu dengan kawan yang menyampaikan presentasi yang sangat menarik tentang Al-Quran. Dia mengatakan tadabbur dalam Al-Quran itu 4 kali disuruh kita. Di antaranya afala yatadabbarunal Quran. Ayo kita renungi Al-Quran loh. Am ala qulubin aqfaluha, atau hati kita merasa terkunci, gak bisa saya paham Al-Quran, betul-betul tak bisa paham bu. Afala yatadabbarunal Quran, kenapa kalian gak mau memahami Al-Quran? Wa in kana min ghairi indillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau bukan datang dari Allah, kalian akan ribet memahaminya. Tapi Al-Quran datang dari Allah, mudah memahaminya. Namun kata dia, saya angkat tangan kalau dapat saya kasih buku ini. Siapa yang sudah khatam terjemahan Al-Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hadiah 1 tafsir ini. Terjemahannya, ya dibaca terjemahannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Belum ada. Baik. Padahal Allah tidak melarang kita untuk, Allah tidak menyuruh kita untuk menghafal. Allah nggak nyuruh kita menghafal. Allah suruh kita membaca dan memahaminya. Ya, memahaminya. Maka yang terpenting itu dalam Al-Quran ini memahaminya. Kalau di usia kita tak bisa hafal, tak masalah lah. Tapi di usia kita ini harus paham Al-Quran. Masya Allah Ustadz, jawaban yang sudah memberikan penjelasan kepada ibu-ibu tadi. Ini waktu kita tidak terasa Ustadz semakin berakhir. Tentu Ustadz untuk kalimatul ikhtitam dari Ustadz dan dari Ustadz Fadli, kita harapkan singkat saja Ustadz terkait dengan bagaimana inspirasi Al-Quran yang membahagiakan ini. Persilahkan Ustadz. Ya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat yang terakhir dan itu berkeabadian, Al-Quranul Karim.
Ini adalah mukjizat. Sebagaimana tongkat Nabi Musa bisa membelah laut merah, begitulah Al-Quran bisa membelah seluruh problematika yang kita hadapi. Membaca Al-Quran hanya akan menghadirkan kebahagiaan rumah tangga kita, sakinah, mawaddah, warahmah. Membaca Al-Quran hanya akan membuat anak kita soleh dan solehah. Saya rasa ini cukup syarat kenapa kita harus mencintai Al-Quran dan memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Fadli singkat saja terkait ikhtitam Ustaz Fadli. Baik, subhanallah, tadi dipertanyakan bagaimana meyakini, maka sebagaimana dipraktekkan oleh Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria, apapun masalahmu, open your Quran. Buka saja Al-Quran halaman berapapun, baca dan serapi maknanya. Itulah pesan Allah kepada kita untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita. Ketika Rasulullah menghadapi masalah, maka yang turun adalah Quran. Ada masalah, yang turun adalah Quran. Maka kita turunkan Al-Quran, kita buka Al-Quran setiap ada masalah kita. Semoga Quran bahagia, membahagiakan. Masya Allah, jazakumullah khairul jaza Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz, dan Ustadz Fadli terima kasih banyak atas waktu dan tausiahnya. Semoga bermanfaat, dan Ustadz sehat-sehat selalu Ustadz ya, keluarga juga Ustadz ya. Ibu-ibu terima kasih banyak Ibu, Masya Allah, riang gembira Ibu menghadiri di studio ini bersama kami, menjadi syiar yang lebih luas lagi terhadap ngaji bareng ini Bu ya. Jangan bosan-bosan Bu ya, nanti ada undangan kemari lagi ya. Masya Allah, Masya Allah. Siapkan baju yang baru lagi Bu ya. Terima kasih Bu ya, dan pemirsa yang di rumah terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama kami hingga sampai saat ini. Semoga apa yang disampaikan Al Ustadz tadi terkait dengan inspirasi Al-Quran yang membahagiakan, bagaimana kita bisa jauh dengan Al-Quran, sementara Rasul mengatakan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran saja kal baitil khurab, seperti kuburan. Apalagi manusia yang tidak pernah membaca Al-Quran bagaikan mayat yang berjalan. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup jasmani kita, hidup hati kita dengan dekat kepada Al-Quranul Karim. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yuzaidi, mohon maaf atas segala kekurangan beserta seluruh kerabat kerja. Pamit undur diri. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaina wa nuril absari wa wiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Amin.